jadi Gubernur Jawa Tengah. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf terlambat, saya tadi harus menemui Ketua BEM se-Jawa Tengah karena ada upaya pengkondisian kampus baik dari kalangan rektorat maupun mahasiswa untuk dimobilisir mengkritik Pak Jokowi dengan berbagai alasan dan tujuan yang tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk melemahkan paslon 02. Saya menemui mereka bukan dalam rangka untuk menekan mereka supaya membantu kita, tetapi saya minta bahwa mahasiswa harus tetap ada proporsi jalur dan idealisme, sehingga ketika bergerak bukan karena pesanan atau karena diam juga bukan karena pesanan, tapi justru mendapatkan respon yang positif yang luar biasa dari mereka. Karena hari ini kalau Bapak-Bapak lihat bagaimana kampus Nyuwun Sewu Kiai itu dijadikan senjata pamungkas untuk menyerang paslon 02. Hal ini tentunya berangkat dari kepanikan paslon lain. Bisa kita informasikan dari ini bahwa di Jawa Timur posisi kemenangan paslon 02 itu sudah di angka 61%. Artinya kalau ada margin error itu bisa up, bisa down. Artinya ketika kemenangan katakanlah 60%, itu kalau dianggap down minimal 57%. Kalau dianggap up berarti sekitar 63%. Jadi margin error itu bisa nambah, bisa berkurang. Kemudian posisi di Jawa Barat. Jawa Barat ini yang perlu agak diantisipasi. Trennya agak menurun sedikit atas kurusan 01, tetapi tidak terlalu signifikan. Hari ini kita masih unggul di angka sekitar 47%. Nah, di Jawa Tengah, informasi terakhir berapa Pak Ibu? Kalau posisi terakhir yang dulu ketika pertama kali saya menyatakan mendukung Mas Prabowo, Pak Kiai Hamid ngapunten. Saya dulu ditanya wartawan sejak kapan Gus Miftah mendukung Pak Prabowo. Saya sampaikan belum ada ru'yatul hilal saya sudah isbat. Karena saya termasuk ashabul awal. Kalau sekarang banyak tokoh termasuk Eko mendekat, ya karena bodohnya menekan gitu. Kalau saya dulu belum puasa saya sudah menyatakan gitu. Di Jawa Tengah itu dulu ketika saya mendukung Mas Prabowo, posisinya Mas Ganjar itu ada di angka 75%. Mas Prabowo itu hanya di angka 15% di Jawa Tengah. Dan sekarang alhamdulillah dengan bergabungnya Mas Gibran terbalik. Mas Ganjar di angka 42% dan paslon nomor 2 di angka 43%. Artinya hari ini kita unggul 1% di Jawa Tengah, itu bagi saya sudah timbul baru yang luar biasa. Nah, terkait dengan keadaan hari ini, kebetulan kemarin sore saya diminta jadi orator di kampanye akbar Mas Prabowo di Jawa Barat. Yang alhamdulillah saya dapat musibah karena hujan, saya pakai payung, HP saya satu, HP saya dicopet. Kamu dari kiai viral kecopetan. Tapi saya beranggapan begini, ini pasti HP saya balik. Karena saya tahu logikanya copet itu kalau copet HP pasti dijual ke counter. Pasti. Karena kalau dijual ke person, pasti itu, karena dia nggak punya blok. Dijual ke counter, itu pasti mereka nggak bisa jual HP. Karena kalau HP zaman dulu itu kiai, begitu nomor diganti nomor yang baru sudah aman. Karena fungsinya telepon dan SMS. Kalau sekarang orang jual beli HP, dia nggak tahu otaknya, nggak tahu isinya, maka yang dijual pasti cuma spare part-nya. Kayak iPhone Pro Max seperti ini nggak mungkin dijual utuh, nggak mungkin, pasti dijual apa namanya ini, protolan lah. Gus mau apalah, biasa jual ya Gus. Pengalaman dia, karena ya pernah ada barang ini.
Ternyata bukan dugaan saya. Saya tadi malam seharusnya acara sama Habib Lutfi di Pekalongan Garu itu, karena keluar dari stadion sudah sangat crowded, saya nggak nyandak sampai Pekalongan. Sepanjang jalan saya cuma Fatihah. Ini sing nunggu HPku mesti ngontak aku, tak Fatihah. Tepat 2:30 saya nyampe hotel di Semarang, kontennya telepon asisten saya. Bisa nggak disambungkan dengan Gus Miftah? Dia cerita HP saya dijual sama copetnya 7.500.000. Nah begitu dihidupkan, di wallpapernya ada gambar saya sama istri, ternyata menyelamatkan. Makanya saya sarankan kepada para kiai, ya mohon maaf kalau bisa wallpapernya gambar suami sama istri. Walaupun dia pencitraan, tapi ternyata berfungsi Pak. Begitu ada gambar saya, ini mesti HP beres. Kok gambarnya Gus Miftah? Akhirnya yang punya HP berkeyakinan bahwa ini adalah HP copetan. Alhamdulillah kembali diselamatkan gara-gara gambar pasangan suami istri yang romantis. Walaupun yakin pencitraan. Nah, posisi secara nasional kita hari ini sudah unggul di kisaran 51 sampai 53%. Artinya sekali putaran ini sekarang bagaimana kita tinggal mengamankan. Durasi 5 hari ini kemungkinan berubah itu kecil. Cuman yang perlu diwaspadai adalah ada upaya-upaya untuk mendowngrade Pak Prabowo melalui serangan-serangannya kepada Pak Jokowi. Ini dilakukan secara sistematis. Isu pemakzulan yang kemudian gagal dengan sendirinya. Bahkan saya sampaikan layu sebelum berkembang. Kemudian menggunakan institusi dan lembaga kampus untuk menyerang Pak Jokowi. Sehingga dari awal saya mengatakan semakin banyak serangan ke Pak Jokowi itu sebenarnya tidak menurunkan elektabilitas paslon nomor 2, tapi juga tidak menambah elektabilitas paslon nomor 3. Yang diuntungkan siapa? Paslon nomor 1. Maka kalau hari ini ada tren kecenderungan 01 itu naik sedikit-sedikit, itu bukan karena suaranya Pak Prabowo yang menurun, tapi justru karena suaranya paslon 3 yang menurun atas serangannya kepada Pak Jokowi. Kondisinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua alasannya apa? 01 ini jelas dari awal mereka konsisten, tagline-nya perubahan. Sementara yang kedua tagline-nya jelas, dilanjutkan. Yang ketiga ini tagline-nya apa? Goja ganja. Ya orang tapi Maka polanya awal menyerang, memuji Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, memuji lagi, hari ini menyerang lagi. Termasuk terakhir serangan yang dilakukan melalui sayap Ahok yang mengatakan Mas Gibran nggak bisa bekerja, Pak Jokowi nggak bisa bekerja. Kita nggak usah marah. Semakin paslon-paslon ini membuat blunder seperti ini semakin menguntungkan bagi kita. Karena faktanya ketika Ahok mengatakan Pak Jokowi itu nggak bekerja, itu justru menambah keyakinan masyarakat kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo langsung mengakui hanya orang yang nggak waras yang mengatakan Pak Jokowi tidak bekerja. Kira-kira begitu.